Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rahmania Ramadhani dengan NIM 502124041 kelas BPB jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Noer, SAG, MAG. Adapun materi yang saya bahas yaitu pengertian gaya hidup atau lifestyle dalam perkembangan kepribadian. Gaya hidup atau lifestyle adalah pola hidup seseorang yang tercermin dari aktivitas, minat, dan opini yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup tidak hanya terkait dengan konsumsi, barang atau jasa, tetapi juga menyangkut cara individu mengekspresikan diri berinteraksi dengan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya. Dalam konteks perkembangan kepribadian, gaya hidup berperan sebagai cerminan dari kepribadian itu sendiri. Kepribadian memengaruhi bagaimana seseorang memilih gaya hidupnya, dan sebaliknya. Gaya hidup dalam dijalani dapat memperkuat atau membentuk karakter kepribadian seseorang. Adapun pengertian gaya hidup menurut para ahli, yang pertama, Alfred Adler. Menurut Adler, gaya hidup adalah pola unik yang dimiliki setiap individu dalam berhubungan dengan dunia. Dan dalam mencapai tujuan hidupnya, dalam perkembangan kepribadian, gaya hidup mencerminkan cara seseorang menghadapi tantangan, menyelesaikan masalah, dan mencapai rasa superioritas. Artinya, kepribadian terbentuk dan terlihat melalui gaya hidup yang dipilih seseorang. Yang kedua, Kotler dan Keller mendefinisikan gaya hidup sebagai pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Dalam kepribadian, gaya hidup menjadi sarana ekspresi diri sekaligus identitas sosial, karena menunjukkan bagaimana individu memandang dirinya dan lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu menurut Surya Brata, gaya hidup adalah pola perilaku yang khas individu yang timbul sebagai cerminan kepribadian, nilai, dan lingkungannya. Dan demikian, perkembangan kepribadian akan tampak dalam konsistensi gaya hidup sehari-hari, baik dalam bekerja, bersosialisasi, maupun menghadapi masalah. Adapun hubungan gaya hidup dengan perkembangan kepribadian. Yang pertama, ekspresi kepribadian. Gaya hidup adalah cara individu mengekspresikan nilai, sikap, serta pandangan hidup. Misalnya, seseorang yang memiliki kepribadian terbuka atau open-minded cenderung memiliki gaya hidup yang dinamis, banyak berinteraksi, dan sedang mencoba hal baru. Dan yang kedua, pembentukan identitas diri melalui pilihan gaya hidup seperti hobi, cara berpakaian, cara berkomunikasi, atau penggunaan media sosial individu, membentuk identitas diri yang membedakannya dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu pengaruh sosial dan budaya perkembangan kepribadian. Tidak lepas dari faktor lingkungan, gaya hidup seringkali dipengaruhi oleh budaya, teman sebaya, tren, maupun status sosial yang pada akhirnya memengaruhi pola pikir dan berperilaku individu. Dan yang keempat, keseimbangan psikologis gaya hidup sehat. Misalnya, olahraga teratur, manajemen waktu, pola makan sehat, mendukung perkembangan kepribadian yang lebih stabil, percaya diri, dan produktif. Sebaliknya, gaya hidup tidak sehat bisa memengaruhi kepribadian ke arah negatif, mudah stres, kurang disiplin. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu individu ekstrovert cenderung memiliki gaya hidup yang aktif, sering menghadiri acara sosial, dan memiliki jaringan pertemanan yang luas. Individu introvert memilih gaya hidup sederhana, banyak waktu dan untuk merefleksi diri, membaca, atau aktivitas yang lebih personal.
Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari audiens pada saat presentasi offline di kelas kemarin. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana peran keluarga memengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan. Keluarga berperan dalam keputusan mahasiswa memilih jurusan kuliah karena menjadi sumber utama dukungan, nilai, dan harapan. Pandangan, pengalaman, serta dorongan orang tua sering memengaruhi minat dan arah pilihan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui teladan dan ekspektasi keluarga. Selain itu, kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, dan profesi orang tua juga memengaruhi pilihan jurusan, dukungan emosional, dan finansial dari keluarga dapat mendorong mahasiswa lebih percaya diri dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, adapun pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pola asuh orang tua memengaruhi cara mahasiswa berinteraksi di lingkungan sosial kampus. Pola asuh orang tua sangat memengaruhi cara mahasiswa berinteraksi di lingkungan sosial kampus. Pola asuhnya yang demokratis biasanya membuat mahasiswa lebih percaya diri, terbuka, dan mudah bergaul. Sedangkan pola asuh otoriter atau permisif dapat membuat mereka cenderung tertutup, kurang percaya diri, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Selain itu, pola asuh yang hangat dan suportif menumbuhkan keterampilan sosial, empati, dan kemampuan bekerja sama. Sedangkan pola asuh yang keras atau kurang perhatian dapat membuat mahasiswa lebih mengalami kecemasan sosial dan kesulitan membangun hubungan positif di lingkungan kampus. Baik, itulah tadi jawaban yang kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi, gaya hidup merupakan cerminan dari kepribadian seseorang yang tampak melalui aktivitas, minat, dan cara berpikirnya. Dalam perkembangan kepribadian, gaya hidup berperan penting sebagai sarana ekspresi diri, pembentuk identitas, serta penentu keseimbangan psikologis. Dengan kata lain, kepribadian memengaruhi gaya hidup seseorang dan gaya hidup yang dijalani turut membentuk serta memperkuat kepribadiannya. Jadi, itulah tadi kesimpulan dari pembahasan kami tentang gaya hidup dan kaitannya dengan perkembangan kepribadian. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan baru. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.